bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disetujui dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan standar networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standar networking models yang tersedia dalam dan terkenal ada dua, yaitu TCP (IP model) dan OSI model. Selanjutnya adalah konsep Victor Open Networking Model Exit, terdiri dari each vendor create their own networking model. Tahun 1974, IBM Red System suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri. Lanjut, konsep selanjutnya yaitu After Open Networking Model Exit. All vendor use same networking model to be able communicate as other model, OSI model, dan TCP (IP model). Maka dari itu, datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP. IP model. TCP IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penempatan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Selanjutnya yaitu ada TCP atau IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian pesan-pesan berskala. Antara contoh servis dari aplikasi layer itu seperti HTTP, SMTP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Lanjut, IP atau IP Transport Layer. Fungsi dari transport layer menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Selanjutnya yaitu IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat satu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Mencari root
salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya antarmus, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya ada TCP atau IP, data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah run check frekuensi, itu error detection mekanisme dan belum hanya mendeteksi error tanpa diketahui. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah mesh address. Physical layer mendefinisikan link pada suatu jaringan komputer dan belum mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan database. Selanjutnya ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Selanjutnya ada layer, terdiri dari application layer, transport layer, network layer, data layer, physical layer. Server terdiri dari application layer, transport layer, network layer, data layer, physical layer. Selanjutnya ada fungsi model strip concept. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi lain, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding oscillator. Namun oscillator bisa dipelajari karena mudah. Networking model ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan dan sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO dalam kurung International Organization for Standard pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI dalam kurung Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Several Layer Model. Selanjutnya yaitu ada OSI Model Layer. Ini OSI Model sebagai layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Satu step layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Masih model PSTCP IP. Jadi pada layer 7 application layer, layer 8 yaitu ada layer 7 application layer, layer 6 presentation layer, layer 5 session layer, layer 4 transport layer, layer 5 network layer, layer 2 network layer, layer 2 data link layer, layer 1 physical layer, layer 1 physical layer, layer 2 data link layer, layer 3 network layer,
yaitu